Di tahun 1989 dan 1993, US atau Amerika ini kehilangan 1,8 juta pekerjaan. Setiap tahunnya mereka itu kehilangan 2 juta pekerjaan karena efisiensi dan otomasi. Jadi Ford ini berhasil melakukan integrasi antara assembly line sama mesin. Jadi mereka menggantikan orang-orang yang pekerjaannya repetitif sama mesin yang jauh lebih efisien, jauh lebih murah, dan menghasilkan produk yang jauh-jauh lebih bagus dalam waktu yang lebih cepat. Jadi 100% dari orang ini yang bisa kembali ke job yang baru itu cuma 30%. Kenapa? Karena 30% dari job yang hilang itu biasanya mereka akan berevolusi. Contohnya nih, orang yang biasanya itu mengerjakan CNC secara manual, mereka bisa ngambil edukasi selanjutnya untuk jadi desainernya mesin. Jadi mereka ngedesain mesin, kemudian mereka masukin datanya ini ke mesin pembuat mesin. Nah, ini itu cuma 30%. Jadi misalkan ada 100 lapangan pekerjaan, 100 lapangan pekerjaan ini hilang, akan ada 30 lapangan pekerjaan baru yang akan terwujud karena revolusi industri. Terus kenapa Jeremy Rifkin atau orang ini, Jeremy Rifkin itu orang Amerika, seorang ekonomik, seorang social theorist, writer, public speaker, political advisor. Nah, kenapa ini orang itu punya counter argumen atau ada salah satu argumennya dia itu yang bilang kalau umat manusia itu butuh PHK massal. Karena dengan adanya revolusi industri ini, akibatnya adalah taraf hidupnya anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti itu akan naik. Nah, contohnya gimana? Contohnya itu dulu itu motor itu yang cuma bisa dibeli oleh anaknya camat, anaknya bupati. Sekarang lu 500.000 bisa dapat Honda Beat yang katanya simbol kemiskinan. Tapi dulu itu lu punya motor, lu orang kaya, bro. Nah, ini kan artinya kita punya taraf hidup yang naik, kita bisa punya mobilitas yang naik, kita punya kebebasan untuk pergi kemanapun. Ini yang jadi counter argumen dari Jeremy Rifkin. Jadi kita itu akan selalu naik taraf hidupnya setiap kali ada revolusi industri. Contohnya kayak Tokopedia atau revolusi industri e-commerce. Di US itu ada Amazon, di Indonesia itu ada Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Itu kita nggak perlu keluar rumah, kita tinggal online, buka aplikasinya, beli barang. Kadang barang itu ada yang barang yang aneh-aneh gitu ya, itu bisa langsung dikirim ke rumah kita. Hidup kita itu jauh lebih mudah. Cuma dalam kenaikan taraf hidup ini, umat manusia itu harus berkorban. Kita yang harus berkorban supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita itu nanti mereka itu bisa hidup lebih mudah, lebih bahagia, lebih praktis. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian ini bagian dari 70% orang yang akan kehilangan pekerjaannya, 70% orang yang akan kehilangan mata pencahariannya, tapi dengan sangat ikhlas kita melakukannya untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita itu, supaya mereka itu bisa hidup lebih baik.